Halo semuanya, saya Made Dwi Artajaya. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai materi root cause analysis. Nah, jadi apa itu root cause analysis? Root cause analysis merupakan sebuah metode penyelesaian masalah yang sesungguhnya digunakan untuk mengetahui hal apa saja yang mendasari sebuah masalah itu dapat terjadi. Nah, fungsi dari RCA ini sebenarnya ada dua. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi gangguan dalam proses atau sistem yang berkontribusi pada ketidaksesuaian dan menentukan bagaimana mencegahnya terjadi lagi. Nah, yang kedua, melakukan identifikasi apa yang sebenarnya terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi, dan yang terakhir, memperbaiki atau merubah apa yang sebenarnya diperlukan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi. Nah, lalu dalam penerapannya RCA sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya menyebutkan hanya 7 saja karena biasanya inilah yang dilakukan RCA dalam sebuah proses. Yang pertama itu adalah menangani masalah kualitas kontrol, yang kedua menangani proses dan prosedur kantor, yang ketiga ada analisis insiden kesehatan, yang keempat ada situasi berbasis keamanan, yang kelima sistem komputer atau analisis perangkat lunak, yang keenam ada mengubah manajemen atau kegiatan peningkatan yang berkesinambungan, yang ketujuh analisis kegagalan dalam rekayasa dan pemeliharaan. Nah, sebenarnya dalam RCA cara kerjanya itu ada 3 langkah, yang dimana step pertama ada sebuah masalah, lalu yang kedua tim, dan step yang terakhir itu ada alat. Nah, dimana di step pertama atau masalah ini kita dituntut untuk menemukan sebuah masalah. Sebenarnya masalah ini terjadi karena apa? Apa sebenarnya yang menciptakan masalah ini terjadi? Dan masalah yang terjadi itu sebenarnya seperti apa? Nah, setelah kita tahu, oh ternyata ada masalah yang terjadi dan hal yang mendasari adalah hal ini. Nah, setelah kita tahu itu, lalu kita lanjutkan step yang kedua, di mana ada tim. Nah, di tim ini kita membentuk sebuah tim yang memiliki pengetahuan langsung terhadap proses yang sedang diperiksa. Nah, jadi kan kita udah tahu nih masalahnya apa. Nah, jadi kita membentuk tim hanya khusus untuk yang paham dalam proses yang mendapat sebuah masalah tersebut. Nah, nanti setelah kita membuat tim tersebut akan mudah atau mereka sudah ahli lah dalam memeriksa proses yang terjadi sebuah masalah tersebut. Nah, setelah kita membentuk tim, lalu kita memilih alat apa yang ingin digunakan dalam proses RCA tersebut. Nah, dalam alat ini kita, menurut saya sendiri, alat ini seperti metode. Jadi dalam metode itu kan sebenarnya ada banyak. Dalam RCA ini ada 4 metode kurang lebih. Nah, dari sana kita milih metode mana yang sebenarnya nanti kita ingin gunakan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam suatu proses tersebut. Nah, lanjut, di sini saya akan membahas alat-alat yang ada di dalam RCA. Yang pertama ada Failure Modes and Effects Analysis. FMEA ini memiliki pengertian alat yang terdefinisi dengan baik dan dapat mengidentifikasi berbagai mode kegagalan dalam suatu sistem atau proses. Yang kedua ada The 5 Why. Nah, The 5 Why ini merupakan alat yang paling sering digunakan dalam kegiatan pemecahan masalah. Alat ini sering disebut sebab akibat. Nah, The 5 Why ini kenapa paling sering digunakan? Karena pada metode-metode atau alat yang lainnya, The 5 Why ini sebenarnya selalu digunakan untuk mengidentifikasi atau mewawancarai bagaimana masalah itu dapat terjadi. Namun, dia juga bisa menjadi sebuah alat yang individu, seperti yang saya sebut tadi, atau alat yang sering disebut sebab akibat. Dia bisa berjalan dengan efektif apabila dia mewawancarai orang yang bekerja langsung di lapangan atau orang yang memang bersentuhan langsung terhadap proses-proses yang langsung dialami. Yang ketiga ada is or is not, di mana alat ini akan membantu tim untuk mendefinisikan apa hal itu termasuk masalah atau tidak. Lebih ke mengidentifikasi sih masalah itu merupakan masalah yang perlu diprioritaskan atau masalah hal kecil yang mungkin mudah diselesaikan. Yang terakhir ada diagram Ishikawa, di mana alat ini berguna untuk menentukan penyebab paling mungkin dari masalah kualitas. Bagian utama yang akan membahas mengenai manusia, bahan, metode, mesin pengukuran, dan sifat bentuk. Yang terakhir ada rencana dalam RCA. RCA itu sebenarnya memiliki rencana, di mana rencana aksi dan rencana verifikasi. Di dalam rencana aksi ini mereka memiliki 2
bagian di mana yang pertama adalah rencana atau reaksi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di mana yang jangka pendek ini merupakan tindakan balasan jangka pendek yang umumnya dapat dicapai dalam waktu kurang dari 1 minggu. Nah, dan yang jangka panjang itu biasanya lebih kompleks dan mungkin memerlukan sumber daya tambahan untuk diselesaikan maupun direalisasikan. Nah, yang terakhir itu ada rencana verifikasi. Nah, rencana verifikasi ini digunakan untuk memberikan penilaian kinerja yang terdokumentasi tentang efektivitas tindakan pencegahan. Ini mencakup pencatatan data yang dikembangkan dan diimplementasikan selama latihan RCA ini berjalan. Nah, jadi segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih.